podcast Kainfo, podcast Voice of Politani bersama saya Devita Zawaruti. Luar biasa sekali tentunya bisa menyapa teman-teman semua dalam podcast kali ini. Dan sebelum kita lanjutkan ke podcast kita, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe YouTube channel Kainfo, yaitu Kainfo PPNP TV. Dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast kami secara free di Spotify dengan judul podcast yaitu Voice of Politani. Nah, kali ini kita ada kunjungan ya dari Mitra Studi. Nah, jadi kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh mendapatkan kunjungan dan kebetulan kita sudah bersama dengan Bapak yang sangat luar biasa sekali sebagai narasumber kita pada hari ini, dan kita bakal berbincang santai tentunya Pak. Nah, kemudian diharapkan juga nanti teman-teman yang terutama nih mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh untuk bisa mengikuti perbincangan kami agar tentunya teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan seperti apa sih teman-teman berkiprah sebagai mahasiswa vokasi tentunya. Sebelum itu kita sapa dulu. Selamat pagi Pak. Pagi. Luar biasa sekali. Jadi perkenalkan kami dari unit kegiatan mahasiswa komunikasi dan informasi, dan kali ini kita akan sedikit berbincang santai tentunya Pak, terutama tentang bagaimana program yang digaungkan dari Mitra Studi untuk perguruan tinggi vokasi khususnya Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Nah, jadi Pak, kebetulan hari ini kita ada kunjungan dari Mitra Studi. Nah, jadi sebelum itu saya ingin bertanya nih Pak, dalam rangka apa Mitra Studi melakukan kunjungan ke Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh? Ya, terima kasih Mbak Uni Dewi ya. Ini kedatangan kami tentunya ke sini itu dalam rangka monitoring dan evaluasi untuk riset terapan yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Payakumbuh ya, Pertanian Payakumbuh. Nah, ini kan programnya sebenarnya sudah dari tahun lalu ya kalau tidak salah. Nah, ini yang kita sekarang melakukan monitoring dan evaluasi, mengkaji benar seperti apa program yang dilaksanakan oleh Politani ini. Nah, kita melihat sendiri bagaimana semalam kita juga sudah melihat ke lokasi ya, Alpro ya yang terkait dengan probiotik itu. Lalu kemudian juga nanti kita rencana akan kasih junjung dari Pak Agus Tamar ya terkait dengan proposal mereka. Nah, kita melihat nih sampai sejauh mana. Nah, bagaimana manajerialnya juga keterlibatan dosen-dosen di situ, dan juga yang paling penting adalah keterlibatan mahasiswa seperti apa. Nah, tadi diskusi di bawah dengan berbagai komponen ya, baik dosen maupun penelitinya dan juga mahasiswa. Ternyata kan banyak peran mahasiswa nih masih belum terlalu optimal karena hanya ditugaskan disuruh-suruh saja lah. Nah, belum ada nih inovasi-inovasi yang muncul dari mahasiswa sendiri yang langsung terjun, yang langsung memberikan inovasi atau kontribusi yang real dari program ini. Nah, inilah pentingnya kita hadir di sini lalu kemudian berbincang-bincang, berdiskusi langsung, tidak hanya dengan penelitinya tapi juga dengan mahasiswa yang hadir. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa memperbaiki pola-pola pembelajaran kita. Karena kan kampus ini kan kampus vokasi nih, kan harus beda nih ya, antara vokasi dengan yang non vokasi. Nah, yang vokasi ini harus lebih harus lebih inovatif ya, harus lebih bergerak, tidak boleh hanya menunggu perintah atau menunggu arahan dari dosen, tidak, harus bergerak sendiri. Mahasiswa harus lebih proaktif gitu. Berarti sebenarnya pada dasarnya output dari mahasiswa vokasi ini tidak hanya sebagai akademisi tapi juga sebagai praktisi gitu ya Pak ya? Harus dong, nggak boleh kalau cuma akademisi bukan vokasi. Bukan vokasi namanya teman-teman. Jadi beruntung sekali teman-teman, terutama nih mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh bisa menjadi mahasiswa vokasi, dan tentunya ini merupakan suatu anugerah juga bagi kita karena selain kita bisa menimba ilmu secara teori, kita juga bisa langsung terjun nih sebagai praktisi itu tadi. Nah, jadi Pak, terkait dengan riset terapan tadi, nah mungkin ada teman-teman kita yang belum mengetahui gitu sebenarnya riset terapan ini seperti apa gambarannya Pak? Ya, namanya juga riset terapan ya. Jadi riset atau penelitian yang dilakukan yang lebih sangat mungkin untuk diterapkan. Nah, diterapkannya kemana?
Jadi kalau kita bicara masalah pentahelix itu kan ada sebenarnya 5 minimal tuh ya, 5 komponen stakeholder yang terlibat. Kalau saya menyingkatnya jadi ABGCM, ABG cari muka katanya. Nah, bukan ABG cari muka. Jadi ABGCM ini A-nya itu adalah akademik. Akademik itu adalah kampus tuh. Entah dosennya, entah tenaga kependidikannya ya, kayak administrasi lah segala macam. Lalu kemudian di situ ada mahasiswa, lalu kemudian ada alumni juga, ada yang akademik lah, ada praktisi, ada ahlinya, ada tim teknis ahli apa segala macam. Nah itu dari sisi akademik. Lalu B-nya ini adalah bisnis. Nah bisnis itulah yang sebenarnya dunia usaha, dunia industri itu. Nah keterlibatan kita sebagai wirausaha, sebagai pengusaha ya, dan juga keterlibatan industri itu harusnya dilibatkan. Lalu G-nya apa? Government. Government ini bukan hanya government pusat saja, ada government provinsi, ada kabupaten kota. Nah provinsi atau kabupaten kota ataupun pusat itu bukan hanya dari Kementerian Pendidikan saja atau dinas pendidikan saja, tapi harus bermitra dengan dinas tenaga kerja, dinas perindustrian. Bahkan Pak Rustamar ini kan karena dia energi dan sumber daya mineral gitu ya. Nah itu mungkin ESDM pun harus dilibatkan juga, pertambangan dan segala macam. Nah ini harus terlibat semua. Lalu kemudian C-nya itu apa? Itu kan tadi ABG ya. C-nya itu apa? Community. Community itulah yang harus terlibat. Bahkan kemarin kan semalam itu Bu Mutia Nagari kan terlibat itu, ya kan? Sekretaris Nagari, lalu kemudian kelompok-kelompok masyarakat ini harus terlibat. Dan lagi manfaat pun community itu harus merasakan benar. Nah M-nya apa? M-nya itu media. Nah ini teman-teman nih. Jadi jangan hanya ada tamu, ada program-program kayak gitu harusnya ikut ke sana, ikut melihat. Ke Sijunjung ikut, ada apa di sana? Ke mana kemarin Kapau ikut, ada apa sih yang dibuat oleh teman-teman yang lain nih, yang ikut dalam programnya riset harapan ini, apa sih yang diteliti sama mereka? Nah, ikut harusnya media ini. Kenapa? Media inilah yang nanti menceritakan ke halayak, ke publik. Apalagi kalau dikasih teks berbahasa Inggris nanti, iya kan? Ya. Nah, investor-investor asing, investor-investor luar yang datang ke sini, yang ada di mana-mana, melihat ini adalah sebuah peluang, itu bisa ikut terlibat nanti. Bayangkan tuh. Nah, ini tidak hanya dalam negeri nih, luar negeri juga bisa. Nah, inilah kekuatan media. Jadi ABGCM yang kita sebut, sering kita dengar dengan pentahelix itu harus kita utamakan. Apalagi Mas Menteri sekarang udah punya kurikulum Merdeka Belajar, MBKM kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini saya melihatnya ya terutama sekali untuk pendidikan vokasi. Ini surga benar. Ini kesempatan emas bagi dosen kah, pimpinan kampus, bahkan mahasiswa sekalipun. MBK ini luar biasa. Jadi ini kesempatan terutama untuk vokasi. Sangat bermanfaat. Nah, jadi baca benar, lihat di YouTube-nya, karena kepentingan MBK ini bukan hanya untuk dosen-dosen dan pimpinan, tapi untuk mahasiswa. Jadi kelebihannya MBK ini justru manfaat nih diperuntukkan untuk mahasiswa. Jadi rugi kalau mahasiswa nggak pakai MBKM. Kalau ada yang masih belum tahu, cari tahu. Kalau misalnya dosen-dosen pun masih belum tahu, kita kasih tahu. Karena rugi mahasiswanya kalau nggak pakai kurikulum itu. Mas Menteri juga sudah membuat Permendikbud nomor 41 kalau nggak salah tahun 2021 tahun lalu, itu tentang RPL, Recognition of Prior Learning. Jadi pengakuan terhadap apa yang dilakukan di tempat dia bekerja. Jadi begitu dia membantu dosen-dosen lah, atau dia ikut dalam program-program dosen, ikut dia dalam program-program inovasi gitu ya, dia berinovasi sendiri, itu diakui oleh SKSI. Berarti mahasiswa itu bisa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menggali ilmu gitu ya. Tidak hanya di ruang kelas. Tidak hanya di ruang kelas, di luar. Jadi kita bisa langsung action, terjun langsung gitu ya. Justru MBKM dan RPL itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa, terutama sekali vokasi. Makanya saya bilang vokasi ini diuntungkan benar nih. Jadi rugi kalau mahasiswa tidak baca MBKM, rugi kalau mahasiswa tidak baca RPL. Baca benar, cari tahu. Karena nanti berusaha, jadi berinovasi di tempat-tempat lain, itu diakui ya guys. Biasa sekali ya Pak ya, bagaimana MBKM ini sudah diatur gitu ya, terutama untuk bisa menguntungkan mahasiswa nih, sebagai kita terutama vokasi. Ya, vokasi apalagi vokasi yang notabene-nya
outputnya itu adalah seorang praktisi gitu. Kalau misalnya kita sudah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menggali ilmu, itu justru bisa sangat luar biasa sekali. Dan nggak dimanfaatkan rugi. Rugi Pak. Wah, rugi. Nah, ya, rugi mahasiswa kalau nggak memanfaatkan. Jadi teman-teman, yang sedang menyaksikan podcast ini, silakan teman-teman buat cek kembali tuh MBKM itu seperti apa. Nah kemudian RPL itu juga bagaimana. Nah nanti teman-teman silakan sharing nih ke sesama kita nih mahasiswa vokasi, karena ilmu itu emang mahal sekali tentunya kalau misalnya. Dan tidak hanya di bangku kelas, tidak hanya di ruangan. Vokasi itu harus keluar dari ruang kelas. Harus ke apa? Ke tadi ABGCM tadi, ke dunia usaha, ke di industri. Berarti kalau misalnya kita sudah terjun langsung nih ke MBKM, itu ada banyak sekali nih stakeholder yang berperan di dalamnya, dan itu bisa menambah link kita nih ya. Dan kabar gembira lagi tadi Pak Wadir sudah mengatakan bahwa di Politeknik Payakumbuh ini ternyata sudah disahkan itu aturan itu. Jadi aturannya sudah ada, regulasinya sudah ada di sini. Jadi dari menteri sudah ada, lalu kemudian sudah turun ke kampus. Jadi udah tinggal dilaksanakan aja. Nah, ayo kesempatan ini, masa mahasiswa harusnya tahu lah, harusnya dosen pun harusnya tahu dan menginformasikan lebih lengkap lagi. Luar biasa sekali tentunya ya. Nah, jadi teman-teman diharapkan nanti ke depannya teman-teman setelah melihat podcast ini, dan jangan lupa untuk di-share juga podcastnya. Nah, jadi teman-teman bisa lebih menggali lagi nih MBKM itu bagaimana. Kemudian sayang banget kalau misalnya kita sebagai mahasiswa vokasi tentunya tidak terjun lebih dalam lagi nih untuk bisa menggali, terutama kita sebagai mahasiswa pertanian tentunya. Nah jadi Pak, mungkin karena kita sudah di penghujung podcast kita, nah apa harapan Bapak ke depannya kepada mahasiswa vokasi, terutama mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dalam program MBKM terutama dan RPL tadi? Ya artinya gini, ini sekarang peluang sudah terbuka. Sudah mulai dari Presiden sampai ada Perpres nomor 68 tahun 2022 kemarin baru diluncurkan Perpres tentang vokasi loh. Dan itu peraturan presiden tentang vokasi, bayangin tuh. Ada keterlibatan Kadin, ada keterlibatan Kementerian Perekonomian, Kementerian Tenaga Kerja di situ, ada berbagai komponen-komponen stakeholder tadi, sudah ada perpresnya, sudah ada Permendikbudnya untuk vokasi, untuk RPL tadi, untuk MBKM juga. Jadi ayo tunjukin mahasiswa nih ya, terutama kita nggak usah nunggu-nunggu tunggu dosen, tunggu pimpinan, yang penting nanti lulus, itu rugi kita. Nah, kesempatan kita untuk mengoptimalkan apa yang peluang-peluang ini, yuk kita sama-sama buktikan bahwa vokasi ini beda memang. Dan ternyata dengan adanya regulasi-regulasi yang terbaru ini, vokasi sangat diuntungkan. Nah, kalau sudah diuntungkan tapi tidak diambil kesempatannya, ruginya dua kali. Sia-sia saja. Nah, jadi kesempatan, ayo tunjukin. Nggak usah harus orang per orang loh, bisa berkelompok. Jadi bikin tim, bikin usaha. Jadi bikin orang bilang wirausaha. Kalau saya bilang pengusaha mikro kah, pengusaha kecil kah atau menengah, tapi pengusaha. Jadi teman-teman mahasiswanya adalah calon-calon pengusaha. Jadi komitmen kepada diri bahwa lulus nanti harus punya usaha. Nah, entah sendiri, entah berdua, entah berlima, entah bersepuluh, silakan. Jadi bikinlah kelompok-kelompok. Ayo kita bikin usaha apa nih? Ini kita orang Minang nih kan, orang Padang nih kan. Orang Padang itu kan pandai berdagang. Tidak boleh. Itu sunnah Nabi itu, harus kita berdagang, harus kita berusaha, harus kita berikhtiar dengan cara yang sudah kita terima pelajarannya. Tapi komitmen, lulus harus sudah punya badan usaha. Nah, kita diajarkan mungkin bisnis plan. Tapi kalau diajarkan teori doang, nggak ada manfaatnya. Harus kita laksanakan. Bagaimana izin perusahaan, izin nomor induk berusaha NIB, gimana mendapatkannya. Oh tadi Bu Mutia misalnya masalah makanan. Nah, bagaimana sertifikat halalnya, bagaimana pengakuan dari BPOM-nya, bagaimana pengakuan dari perindustrian, dinas perindustrian atau dinas yang lain-lain terkait. Ayo kita jalanin. Jangan cuma hanya sekedar belajar saja, enggak, tapi kita lakukan. Kita berbisnis apalah, bikin kue lah, bikin rendang lah, bikin apa segala macam. Ayo kita jual. Masalah rugi, masalah nanti ada masalah gitu ya di dalam pelaksanaannya, itu hal yang biasa. Tapi bayangkan, itu kita lakukan pada saat kita belajar. Jadi kalau ada kesalahan bisa didampingi oleh dosen. Coba nanti kalau kita sudah lulus, udah nggak ada aja yang dampingi, ya kan? Nah, ini mumpung masih jadi mahasiswa, dan nanti juga sebenarnya alumni juga berpeluang ya. Tapi mumpung jadi mahasiswa, yuk kita lakukan sesuatu dan kita targetkan.
tahun ini kita mau ngapain nih, tahun depan kita mau ngapain. Tadi saya bilang sama Pak Wadir kan, harusnya kurban nih Politani punya event. Jadi kurban tuh sekarang ada berapa? Oh 7 sapi. Dah, saya bilang saya gemes. Tahun depan 100 sapi. Pada saat kurban tahun depan kita komitmen nih 100 sapi. Nah, tapi dimulainya dari sekarang kan. Gimana nih caranya nih? Cara dapat 100 sapi dari mana ya? Oh, kita harus ke daerah lah, kita mensosialisasikan apa segala macam. Nanti itulah yang menjadi semangat. Ya siapa tahu nanti jadi pengusaha ternak sapi lah, pengusaha kambing lah, atau mungkin ayam atau apa. Nah, itu konsep-konsep ini banyak nih. Pecel lele atau itu kan banyak usaha-usaha. Mereka butuh yang jualannya mungkin nggak usah, tapi pemasoknya harusnya dari kita. Ayo gabung ya, jadi mahasiswa vokasi yang bergerak di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena jadi entrepreneur ya. Jadilah pengusaha karena kita sebagai mahasiswa nih sebenarnya outputnya tidak hanya sebagai pekerja tetapi juga sebagai pencipta lapangan pekerjaan. Betul, bukan hanya menjadi buruh atau karyawan. Luar biasa sekali. Iya, itu luar biasa. Kalau buruh atau karyawan hanya UMR. Iya. Tapi kalau jadi pengusaha, UMR itu peanut. Dan itu seumur hidup. Ayolah, ini kesempatan nih vokasi ini lebih diuntungkan sekarang. Luar biasa sekali tentunya perbincangan kita hari ini, dan tentunya banyak sekali ya manfaatnya ketika teman-teman bisa menggali potensinya tidak hanya di kelas saja tapi juga di luar. Nah, jadi ketika teman-teman sudah terjun ke lapangan, dan teman-teman di situ akan belajar lebih lagi, dan teman-teman akan selangkah lebih maju lagi daripada mahasiswa yang hanya sekedar belajarnya di kelas saja gitu ya. Nah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, dan jangan takut gagal ya. Iya, jangan takut gagal teman-teman. Mumpung masih belajar ya. Oke, karena jatah gagal harus kita habiskan dari usia muda ya Pak. Jangan sampai kita gagal di usia tua. Saya udah tua nih. Baiklah, mungkin hanya sekian podcast kita karena podcast kita sudah sampai di penghujung, dan terima kasih karena sudah mengikuti podcast kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast kita di YouTube channel Kainfo PPNP TV, dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast kita di Voice of Politani secara gratis. Nah, baiklah, mungkin hanya sekian podcast dari kita, dan jangan lupa untuk mengikuti podcast kami selanjutnya. Saya Devita Zawaruti pamit undur diri, dan terima kasih Bapak karena sudah menyempatkan untuk mengisi podcast ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kainfo, update terpercaya cekrek.